Kita masukkan Alfonso. Selanjutnya, berdasarkan email, kita masukkan QWERTY. Selanjutnya, kita filter berdasarkan gaji. Misalnya 4.000. Lalu kita filter lagi berdasarkan ID pekerjaan. Misalnya 3. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita akan filter lagi berdasarkan nama pekerjaan. Kasir. Nah, seperti hasilnya. Selain itu kita juga dapat menambahkan data karyawan dengan mengklik tombol tambah. Secara otomatis akan ditambahkan kode terbaru dari karyawan. Sekarang kita bisa menambahkan karyawan dengan mengisi informasi tentang karyawan baru tersebut. Contohnya Albert. Emailnya juga albert@gmail.com. Gajinya 10.000. Pekerjaannya manajer. Kita klik tambah dan akan muncul pemberitahuan bahwa data karyawan berhasil ditambahkan. Kita klik OK dan ID dan akan secara otomatis di-generate lagi ID terbaru dari karyawan. Misalnya kita masukkan saja Gilbert. Misalnya kalau kita tidak jadi mengisi data tersebut, kita bisa mengosongi informasi tersebut dengan mengklik tombol kosongi. Lalu kita bisa keluar. Dan data tersebut akan secara otomatis diperbaharui. Nah, pada row ke-14 ada Albert sesuai dengan data yang tadi kita tambahkan. Sekarang kita juga dapat mengubah data tersebut. Misalnya sekarang kita perlu memasukkan ID dari karyawan tersebut terlebih dahulu. Misalnya 12. Nah, di sini contohnya kita mau mengubah nama. Menjadi Stella misalnya. Kita klik tombol ubah. Nah, akan muncul informasi data berhasil diubah. Oke, kita klik OK. Lalu kita tes lagi, misalnya kita masukkan aja ID lain 1 gitu. Ya, sudah. Lalu kita kosongi aja data-datanya. Kita klik tombol kosongi dan semuanya akan dihapus. Kita keluar. Dan seperti yang kita lihat di sini, ID 12 sudah diganti dari nama yang sebelumnya, udah berubah menjadi Stella. Sekarang kita hapus datanya. Kita klik button hapus. Apakah Anda yakin? Ya. Data karyawan berhasil dihapus. Kita klik OK. Misalnya kita masukkan 2.
tapi kita tidak ingin menghapusnya, jadi kita kosongi aja. Lalu kita keluar, dan data dengan ID 14 sudah dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nino. Oke, selanjutnya adalah bagian pelanggan. Di sini terdapat 3 data dan terdapat 2 kolom, yaitu nomor antrian dan nama. Di sebelah sini terdapat menu pencarian, di mana opsi pencarian tersebut dapat berupa nomor antrian ataupun nama. Contohnya, jika kita ingin mencari nama dengan nomor antrian tertentu, yaitu 3, maka nama tersebut akan muncul sesuai dengan nomor antrian yang ada. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan nama dan mencari data tersebut dengan nama yang tepat, maka data tersebut akan muncul. Oke, sekarang jika kita ingin menambahkan data, kita tinggal perlu masuk ke form tersebut dengan mengklik tombol tambah. Ya, kita sudah masuk dan secara otomatis ID pelanggan akan muncul dan kita tinggal perlu memasukkan nama yang ingin ditambahkan. Misalnya Mawar. Ya, kita tinggal klik simpan. Maka akan muncul info bahwa data pelanggan telah disimpan. Klik OK dan secara otomatis ID akan bertambah dan text box nama akan kosong. Jika kita salah mengisi nama, kita tinggal perlu menekan tombol kosongi dan text box ini akan secara otomatis kosong. Kita klik keluar dan otomatis data tersebut akan bertambah pada daftar pelanggan. Jika kita ingin mengubah data tersebut, kita tinggal perlu masuk ke form ubah pelanggan dengan mengklik tombol ubah. Setelah itu, masukkan ID yang diinginkan. Misalnya saya ingin mengubah Mawar. Ya, maka nama tersebut akan muncul dan tinggal menggantinya menjadi Melati dan ubah. Maka info akan muncul bahwa data pelanggan telah diubah. Tinggal kosongi, maka secara otomatis text box tersebut akan kosong. Tekan keluar dan tabel tersebut akan secara otomatis berubah sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Bagaimana jika kita ingin menghapus data? Ya, kita masuk ke form hapus pelanggan dengan mengklik button hapus dan formnya akan muncul. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan ID atau nomor antrian pelanggan. Jika kita memasukkan ID tersebut, maka di bawahnya akan muncul secara otomatis nama dari pelanggan yang sesuai dengan ID yang kita masukkan. Kita masukkan Melati. Kita hapus, maka muncul konfirmasi. Jika kita ingin menghapus, kita tinggal mengklik yes. Maka akan muncul informasi bahwa data pelanggan telah dihapus. Dan secara otomatis pun ID-nya akan kosong. Dan pas kita menekan 4, tidak ada nama lagi. Kita ketik tombol keluar, maka ID-nya pun akan hilang bersama dengan namanya. Oke, setelah itu ada bagian pekerjaan. Di sini sudah terdapat 4 data dan dari data tersebut terdapat kolom ID dan kolom nama. Ya, seperti yang tadi, kita dapat mencari data tersebut dengan menggunakan ID ataupun nama. Jika kita memasukkan nama sesuai dengan yang terdapat pada kolom nama, maka akan muncul
muncul data sesuai dengan nama yang dicari. Ataupun sebaliknya ID. Jika kita memasukkan ID yang sesuai, maka akan muncul data dengan ID yang sama dengan apa yang kita cari beserta nama. Oke, jika kita ingin menambahkan pekerjaan, kita tinggal perlu masuk ke button tambah, maksudnya form tambah pekerjaan, dan kita tinggal perlu memasukkan nama pekerjaan yang ingin ditambahkan, misalnya koki. Klik simpan, dan akan muncul info bahwa data pekerjaan telah disimpan. Klik OK, dan ID pun akan bertambah secara otomatis. Klik keluar, dan ID pun akan muncul. ID terbaru pun akan muncul di dalam tabel. Jika kita ingin mengubah, masuk ke form ubah, dan pilihlah ID yang ingin diubah. Misalnya kita ingin mengubah koki menjadi chef. Kita masukkan ID-nya yaitu ID 5, maka namanya akan muncul secara otomatis dan kita tinggal perlu menggantinya menjadi chef. Klik ubah, maka pekerjaan tersebut telah diubah. Jika kita ingin mengosonginya, kita klik kosongi dan secara otomatis tabel tersebut akan kosong. Klik keluar, maka tabel di daftar pekerjaan akan berubah sesuai dengan apa yang kita ubah, yaitu save. Bagaimana jika kita ingin menghapus data? Kita masuk ke form hapus, pilih ID-nya, pilih ID yang tadi, terus kita hapus. Akan muncul konfirmasi. Jika kita tidak ingin menghapusnya, kita tinggal mengklik tidak. Ya, maka akan kembali ke menu yang tadi. Namun jika kita ingin menghapusnya, kita klik yes, maka pekerjaan tersebut telah dihapus dan secara otomatis ID ini akan kosong. Jika kita memasukkan ID 5, tidak ada yang muncul. Itu karena data tersebut sudah dihapus dan ya, seperti itu, sudah dihapus. Jika kita klik keluar, maka data tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dihapus. Oke. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, serta mohon maaf bila video ini terlalu panjang untuk disaksikan. Ya, gitu aja. Sekian dan terima kasih.